Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 170 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Xiaoyan menatap dua gumpalan api yang berputar perlahan di hadapannya. Salah satunya merupakan hasil penyatuan 23 api surgawi yang telah dia kendalikan. Sebuah api baru yang tak tertandingi dalam kekuatan dan kemurnian. Sementara satu lagi berwarna kuning tanah, memancarkan aura purba dan tandus yang mengandung kekuatan penghancur tiada tara. Itulah api suci batu hati. Dia mengangkat tangannya perlahan, dan ketika kekuatan api suci itu sedikit bergetar, ruang di sekitarnya seolah runtuh bagaikan kaca rapuh yang dihantam badai. Api suci ini benar-benar menakutkan. Gumam Xiaoyan pelan, matanya berkilat puas. Dia menutup matanya sejenak untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Meskipun belum memahami sepenuhnya misteri Laudoki di dalam dirinya, dia merasa tenang ketika mendapati kristal suci api itu dapat tersimpan di dalam sana tanpa bahaya apapun. Pada saat yang sama, lapisan terluar dari tubuh makhluk api raksasa di dalam Laudoki miliknya kini dilapisi oleh api suci batu bumi. Sementara 23 api surgawi di dalamnya bergetar tanpa henti. Makhluk api itu memiliki tubuh sepanjang 100 meter. Sepasang matanya bersinar tajam menatap kristal api suci dengan aura haus akan kekuatan. Penyempurnaan api suci batu hati telah berakhir. Kini saatnya menuai hasilnya, ucap Xiaoyan berlahan. Sebelum senyumnya melebar menjadi tawa yang bergema mengguncang ruang kosong di sekitarnya. Proses penyerapan api suci ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia perkirakan. Setelah api suci diserap ke dalam tubuhnya, dia sempat dipaksa menahannya di lautan Doki untuk kemudian dimurnikan. Untungnya, semua berjalan dengan lancar. Dia tidak tahu alasan pastinya, namun kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan sosok bernama Xiaomu. Namun, kini dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal lain. Tawanya yang menggema di ruang kosong perlahan berubah menjadi pekikan panjang yang mengguncang seluruh dimensi. Melihat pemandangan itu, sosok naga raksasa di dalam penggaris kuno api surgawi menampakkan diri. Sosok itu adalah Long Yi yang kini menatap Xiaoyan dengan penuh kepuasan. Baiklah, mulailah, ucapnya. Selama proses penyerapan dan penyempurnaan api suci tadi, dia telah melihat sendiri keteguhan dan keberanian Xiaoyan yang luar biasa. Xiaoyan mengangguk ringan. Setelah menstabilkan pernafasannya, dia berkata dengan suara dalam, "Baik, bagi seorang pengendali api, menelan api suci adalah langkah pertama dan juga yang paling berbahaya. Satu kesalahan kecil saja dapat menyebabkan kematian seketika. Setelah itu, barulah proses pemurnian dilakukan. Dan hanya setelah api suci berhasil dimurnikan, seseorang bisa mulai menguasai kekuatannya. Langkah terakhir dan yang paling penting adalah menyatu padukan kekuatan api suci ke dalam teknik mantra pembakaran. Inti sejati dari evolusi ini." Xiaoyan menatap api kuning tanah yang berputar perlahan di hadapannya, yang kini bersinar begitu terang hingga seolah mampu menelan seluruh cahaya di ruang itu. Dia menarik nafas dalam. "Aku ingin tahu seberapa hebat kekuatan api suci ini sebenarnya," gumamnya. Meski telah menelan api suci, masih tersisa satu langkah terakhir. Dalam hatinya tumbuh rasa antusias yang kuat. Di masa lalu, setiap kali dia menelan api surgawi baru, kekuatannya akan meningkat pesat dan teknik mantra pembakaran pun berevolusi. Kini, dia ingin tahu sejauh mana api suci batu bumi ini akan membawa perubahan padanya. Xiaoyan pun menutup matanya rapat-rapat dan segera menggerakkan teknik mantra pembakaran di dalam tubuhnya. Seketika, ledakan beruntun menggema dari dalam tubuhnya. Teknik itu seolah hidup dan mulai bergerak liar tanpa kendali. Xiaoyan tidak panik, sebab dia tahu inilah gejala yang selalu muncul setiap kali proses evolusi dimulai. Dengan kendali penuh, dia menuntun kekuatan api suci itu menuju pusat tekniknya. Begitu keduanya bersentuhan, kekuatan luar biasa segera meledak. Gelombang kecut yang memekakan telinga menyapu seluruh ruang, seolah langit sendiri bergetar di bawah kekuatan penyerapan itu. Teriakan kesakitan bergema dari dalam kesadarannya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat, dan dari dahinya menyebar gelombang kekuatan kuning tanah yang mengguncang ruang di sekelilingnya. Wajah Xiaoyan menegang, matanya memerah, dan tubuhnya bergetar menahan sakit yang tak terlukiskan. Long Yi yang menyaksikan semua itu menahan nafas. Untuk mendapatkan kekuatan sebesar ini, memang harga yang harus dibayar begitu kejam. Ucapnya pelan, bahkan dirinya pun tidak yakin mampu menahan penderitaan seperti itu. Namun di tengah rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan, Xiaoyan tetap memaksa diri bertahan. "Aku tidak boleh menyerah."
Masih terlalu banyak yang belum ku selesaikan. Gelombang kekuatan dari teknik mantra pembakaran yang berkembang pesat terus menghantam setiap bagian tubuhnya. Setiap hantaman terasa seperti ribuan pisau yang mencabik tulang dan dagingnya. Namun di balik rasa sakit itu, ada kekuatan baru yang perlahan mengalir dalam dirinya. Tubuhnya menguat, auranya melonjak, dan setiap sel tubuhnya seolah terbakar oleh energi baru. Long Yi yang tadinya menatap dengan iba, kini menegang. Ini, apa yang terjadi? Gumamnya. Dia bisa merasakan kekuatan Xiaoyan melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan penyerapan api suci pun seharusnya tidak meningkatkan kekuatan secepat ini. Apa yang tersembunyi dalam tubuh anak ini? Long Yi tertegun, sementara aura Xiaoyan terus meningkat tanpa henti. Dodi bintang 5 tahap menengah, bintang 5 tahap akhir, tahap 5 puncak. Dodi bintang 6 masih meningkat, Dodi bintang 6 tahap akhir. Suara Long Yi meledak bagaikan guntur di ruang kosong. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini dia dapat menembus 2 tingkat penuh kekuatan Dodi? Ini gila. Bahkan sebagai makhluk yang telah hidup ribuan tahun, Long Yi merasa hatinya terguncang hebat. Apakah karena api suci ini atau karena teknik mantra api itu sendiri? Pikir Long Yi, matanya menyipit dalam kebingungan. Namun sebelum pikirannya sempat tenang, fenomena lain terjadi. Di sekitar Xiaoyan, ruang api yang terbentuk dari kekuatannya mulai meluas. Api berwarna 23 rupa muncul kembali, membentuk pilar-pilar raksasa di sekelilingnya. Setiap pilar memancarkan cahaya dan kekuatan yang berbeda, namun semuanya menunduk hormat kepada Xiaoyan. Seolah mengakui tuannya, Long Yi menatap pemandangan itu dengan wajah tertegun. Ini, apalagi sekarang? Gumamnya tidak percaya. Api surgawi satu persatu berdiri tegak di atas alun-alun energi itu, menyala dengan ketundukan yang penuh kehormatan. Long Yi memandang Xiaoyan yang kini telah memasuki kondisi meditasi mendalam. Dia memasuki keadaan kesadaran jiwa. Sepertinya pikirannya telah melangkah ke ranah lain. Ucapnya perlahan, tatapannya menjadi dalam. Sementara tubuh Xiaoyan tetap duduk diam di tengah-tengah nyala api yang menyala tanpa henti. Seolah tubuhnya dan seluruh dunia tengah memasuki tahap evolusi yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam ruang hampa yang tidak memiliki waktu, kehidupan, maupun wujud apapun, hanya kesunyian dan kehampaan mutlak yang berkuasa. Dari balik kehampaan itu, perlahan muncul satu sosok manusia yang tampak begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan kebesaran ruang ini. Dia menatap sekeliling, kebingungan, lalu bergumam pelan. Tempat apa ini? Orang itu tidak lain adalah Xiaoyan. Dia menghela nafas dalam-dalam. Beberapa saat yang lalu, dia sedang menuntaskan evolusi mantra pembakaran. Saat merasakan bahwa teknik tersebut telah berhasil berevolusi, kekuatan di dalam tubuhnya melonjak hebat. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat hingga mencapai puncak Dodi bintang 6 akhir. Namun, sebelum sempat menelusuri hasil evolusi mantra pembakaran atau menstabilkan kekuatannya, kesadarannya tiba-tiba terseret ke tempat asing ini. Tiba-tiba di tengah kesunyian ruang itu, bergema suara berat yang dipenuhi kesedihan dan keagungan. Setelah sekian lama, akhirnya salah satu keturunan klan Xiao datang juga. Nada suara itu membuat tubuh Xiaoyan menegang. Siapa di sana? Dia segera memperkuat pertahanan jiwanya. Dalam wujud spiritual seperti ini, sedikit saja kesalahan dapat menyebabkan luka permanen pada asal jiwanya. Namun sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, suara lain terdengar. Kali ini tenang dan lembut. Tenanglah, ini adalah ruang api suci. Xiaoyan menoleh. Sosok yang muncul di hadapannya adalah api suci batu hati. Setelah diserap, roh api batu hati itu kini berwujud seperti seorang pemuda dan mengikuti Xiaoyan kemanapun dia pergi. Pemuda itu mendengus pelan. Nada suaranya menyiratkan teguran. Pantas saja proses penelananmu terasa begitu mulus. Rupanya ada seseorang yang ikut campur di balik semua ini. Nada suaranya mengandung amarah yang ditujukan ke segenap penjuru ruang hampa. Tiba-tiba suara berat itu terdengar kembali. Xinyan, sudah berapa lama berlalu, namun sifatmu masih saja sama. Dari kegelapan muncul sosok kurus berbalut cahaya redup, sebuah jiwa yang tersisa dari masa lampau. Meski tubuhnya hanyalah bentuk spiritual, dari dirinya memancar kekuatan menggetarkan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Xiaomu, dasar orang tua keparat, seru api suci yang bernama Xinyan dengan kemarahan yang menggelegar. Namun sosok itu tetap tenang. Waktu itu bukan kehendakku sepenuhnya. Jika kau ingin tahu kebenaran yang sebenarnya, datanglah kepadaku di masa depan. Saat itu segalanya akan terungkap. Xinyan menatap tajam, pupilnya menyempit. Jadi kau belum mati. Sosok itu tersenyum tipis. Mati? Bagaimana mungkin salah satu dari 12 harimau klan Xiao bisa mati dengan mudah?
Kata-kata itu membuat dada Xiaoyan bergetar hebat. Xin Yan mendengus geram. Baiklah, Xiaomu, tunggulah. Ketika kita bertemu lagi, aku akan... Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiaomu mengangkat tangan dan berkata dengan tenang. Cukup, pertemuan ini bukan untukmu. Urusanku kali ini adalah dengan anak muda ini. Pergilah. Dalam sekejap, tanpa memberi kesempatan untuk menolak, cahaya menyelimuti tubuh Xin Yan dan menyingkirkannya dalam ruang api suci. Di dunia luar, sosoknya muncul kembali di samping Long Yi. Wajahnya muram penuh amarah. Dasar bajingan tua, gumamnya geram. Dia telah bebas dari kendali Xiaomu selama ribuan tahun. Namun ternyata orang itu masih memiliki sedikit kuasa atas dirinya. Long Yi hanya menatapnya dengan tenang. Jadi ini yang disebut roh suci dari api batu hati itu. Meskipun menyadari siapa yang baru saja muncul, Long Yi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Kekuatan Xin Yan saat ini bahkan tidak setara dengan makhluk tingkat Lucian. Sementara itu di dalam ruang spiritual, Xiaoyan menatap Xiaomu dengan penuh kehati-hatian. Keberadaan pria ini, meski hanya sisa jiwa, terasa begitu menggetarkan. Anak muda, ucap Xiaomu sambil mendekat selangkah. Ceritakan padaku tentang keadaan di benua Doki saat ini. Xiaoyan menatapnya sejenak, lalu mulai berbicara dengan sopan, menjelaskan keadaan dunia luar, tentang kebangkitan kembali berbagai klan, peperangan besar, serta perjalanan panjangnya sendiri. Selama mendengar penjelasan itu, kilatan samar muncul di mata Xiaomu. Begitu rupanya, jadi garis keturunan Dodi dari klan Xiao akhirnya terputus di tengah jalan. Kami, para leluhur, tidak dapat menolak tanggung jawab atas hal itu. Nada suaranya mengandung penyesalan yang dalam. Apakah senior adalah leluhur kami? Tanya Xiaoyan dengan hormat. Xiaomu tersenyum samar. Banyak hal yang belum pantas kau ketahui sekarang. Ketika kekuatanmu telah cukup, aku akan memberitahumu segalanya. Saat ini kau masih terlalu lemah. Xiaoyan menunduk sedikit. Apakah ini berkaitan dengan dunia manusia di atas sana? Senyum tipis terulas di wajah Xiaomu. Kau cukup cerdas untuk menebak, tapi belum waktunya kau mengetahui semuanya. Capailah tingkat dosian terlebih dahulu. Hanya setelah itu, barulah kau berhak memahami kebenaran dan terlibat dalam peperangan besar ini. Suara beratnya sempat terhenti, kemudian dia berdiam ringan, seolah menyesal telah mengatakan terlalu banyak. Xiaoyan segera mengganti topik, nadanya penuh hormat. Leluhur, jika kamu meninggalkan kekuatan jiwa di sini, pasti ada alasan tertentu bukan? Xiaomu tersenyum samar. Benar, aku meninggalkan sepotong jiwa di tempat ini bukan tanpa alasan. Aku telah menunggu keturunan klan Xiao yang suatu hari mampu menelan api batu hati. Hari ini kau telah melakukannya. Mendengar itu, Xiaoyan terperanjat. Apakah senior memiliki kemampuan meramalkan masa depan? Xiaomu menggelengkan kepala sebelum menjawab. Banyak hal di dunia ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata ramalan. Setelah kau berhasil menelan Xin Yan, sisa jiwa ini tidak lagi memiliki tujuan. Dia akan lenyap bersama berakhirnya pertemuan kita. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, namun suara Xiaomu tetap bergema lembut. Tempat ini disebut ruang api suci. Ia merupakan dimensi terpisah di mana siapapun di bawah tingkat dosian akan ditekan secara mutlak. Kau dapat mengendalikannya melalui komunikasi dengan Xin Yan dan menggunakannya sebagai senjata pamungkas. Namun jangan gunakan sembarangan. Sekali terperangkap di sini, melarikan diri hampir mustahil. Sorot mata Xiaomu menatap dalam ke arah Xiaoyan. Semoga saat kita bertemu kembali di masa depan, kau telah tumbuh menjadi kekuatan sejati. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sosoknya berangsur hilang, berubah menjadi titik-titik cahaya yang lenyap ke dalam kegelapan ruang. Xiaoyan menunduk dalam-dalam. Selamat jalan, leluhur. Ketika seluruh aura Xiaomu benar-benar menghilang, Xiaoyan akhirnya duduk bersila dan mulai merasakan struktur ruang api suci dengan cermat. Di dunia luar, Long Yi dan Xin Yan masih menatap tubuh Xiaoyan yang diam tak bergerak. Kenapa dia belum juga bangun? Gumam Xin Yan dengan cemas. Sudah beberapa hari sejak Xiaoyan menyelesaikan penelaran api suci, namun dia belum juga membuka mata. Tepat ketika keduanya saling bertukar pandang dalam kebingungan, tubuh Xiaoyan bergetar pelan, matanya perlahan terbuka, dan dari dirinya memancar aura yang memancar bagaikan cahaya dari gurun purba. Maaf, membuat kalian menunggu. Long Yi yang telah menunggunya dengan cemas segera mendekat. Wajahnya menunjukkan kelegaan bercampur kekhawatiran yang dalam. Apakah engkau baik-baik saja? Xiaoyan menatapnya sekilas, lalu menjawab dengan tenang. Senior Long, aku baik-baik saja. Namun, ketika Long Yi menatap lebih sesama, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuhmu sepertinya mengandung sesuatu, tanya Long Yi. Xiaoyan hanya tersenyum tipis.
Aku baru saja menyatu dengan api suci dan menguasai satu ruang dimensi. Kata-kata itu membuat Long Yi seketika membelalak. Apa? Engkau menguasai satu ruang dimensi? Baginya, hal itu benar-benar tidak terbayangkan. Sebab yang disebut ruang dimensi merupakan ruang terpisah yang dapat digunakan seseorang sesuai kehendaknya. Dan di dalamnya terdapat kekuatan yang tidak bisa diukur. Di seluruh dunia besar, ada satu kalimat yang sering beredar. Ruang dimensi adalah bentuk awal dari wilayah dewa. Mereka yang mampu memiliki wilayah sudah setara dengan tingkat dosian. Namun seseorang yang mampu menguasai ruang dimensi, jumlahnya sangatlah langka. Menurut pengetahuan Long Yi, hanya mereka yang telah mencapai puncak Dodi yang mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Seseorang yang menguasai ruang dimensi dapat menyeret musuh ke dalam wilayah kekuasaannya sendiri, menciptakan perbedaan kekuatan yang luar biasa. Efeknya bahkan hampir sama seperti wilayah. Namun sebelum Long Yi sempat merenungkan lebih jauh, suara dingin dan angkuh tiba-tiba bergema dari dalam diri Xiaoyan. Anak muda, jangan kira hanya karena Xiaomu adalah leluhurmu, maka engkau bisa bertindak semaumu. Jika engkau memerintahkanku melakukan hal yang melanggar moral, maka aku akan meledakkan diriku tanpa ragu. Suara itu datang dari roh api batu hati Xinyan. Wajahnya yang tampan kini dipenuhi keraguan. Xiaoyan hanya tersenyum tenang. Tentu saja tidak akan terjadi hal seperti itu. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Kali ini aku berhasil menelan api suci. Semua berkat leluhur Xiaomu. Jika tidak, beban yang harus kutanggung akan sangat besar." Tatapan Xiaoyan perlahan berubah aneh, menatap Xinyan dengan senyum yang membuatnya tidak nyaman. Xinyan yang menyadari sorotan itu segera mundur setengah langkah. "Hei, apa yang hendak kau lakukan?" serunya dengan nada waspada. Meskipun wujudnya menyerupai pemuda, dia tetaplah roh murni. Tapi tatapan Xiaoyan yang seolah menyimpan niat tersembunyi membuatnya merasa tidak nyaman. Xiaoyan tidak menanggapi, dia hanya menunduk, menatap ke arah tubuhnya sendiri sambil bergumam pelan. "Sekarang, di dalam tubuhku telah terkandung 23 jenis api surgawi dan kekuatanmu, api suci. Namun mengapa mantra pembakaran masih terasa belum sempurna? Seolah ada sesuatu yang gelisah di dalamnya." Begitu nama mantra pembakaran terucap, wajah Xinyan tiba-tiba berubah. Dari ekspresi tenangnya, kini terselip kegilaan dan semangat yang membara. Xiaoyan segera menyadari bahwa dia baru saja mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Mantra pembakaran, atau yang disebut Fenju, adalah teknik pemurnian api yang begitu agung, baik di benua Dogi maupun di benua Dodi. Xinyan mendekat dengan tatapan penuh kilatan api. "Bocah, teknik yang kau sebut itu, apakah benar Fenju? Teknik misterius yang dapat berevolusi dengan menelan api?" Tatapan Xiaoyan mengeras. Dia baru saja hendak menjawab ketika Xinyan dipenuhi semangat luar biasa, langsung memegang lengan Xiaoyan dengan wajah antusias. "Tidak heran tubuhmu mampu menahan begitu banyak api yang berbeda tanpa meledak. Rupanya karena Fenju, benar-benar luar biasa." Xiaoyan mengernyit, menepis tangan Xinyan dengan kesal. "Apa yang sedang kau lakukan?" Xinyan hanya tersenyum tanpa tergesa. "Jangan marah Tuan, sebaiknya lihat dulu tingkat Fenju yang ada dalam tubuhmu saat ini." Xiaoyan menatapnya penuh rasa curiga. Roh api suci ini benar-benar aneh. Baru saja sombong dan dingin, kini berubah lembut seperti bawahan setia. Namun dia tetap menutup matanya, memusatkan kesadaran untuk menelusuri kedalaman tubuhnya. Di sana, di inti terdalam, mantra pembakaran bersemayam. Seketika gelombang energi kuno menyebar dari tubuhnya. Kekuatan yang sangat purba dan agung menyelimuti sekelilingnya, seperti penguasa tertinggi di antara langit dan bumi. "Memang benar, ini adalah aura Fenju," ucap Xinyan. Roh api suci itu menatap dengan mata berkilat. "Kalau begitu, aku akan bertaruh. Aku akan sepenuhnya membantu bocah ini. Dan suatu hari nanti, aku pasti akan merebut kembali kekuatan para api suci lainnya." Dia tersenyum samar, matanya memancarkan niat tersembunyi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka matanya dengan senyum lebar. Tingkat mantra pembakaran telah mencapai tingkat menengah tahap dewa. Kekuatan dari api suci yang ia serap kali ini memang luar biasa. Meskipun tubuhnya hanya melonjak ke tahap Dodi bintang 6 akhir, namun tekniknya sendiri telah menembus batas, mencapai tingkat yang melampaui ekspektasinya. Mantra pembakaran terbagi menjadi 6 tahapan. Kini aku telah melangkah ke tahap pertama, akar pembakaran. Gumamnya pelan. Dahulu, mantra pembakaran miliknya hanya mencatat teknik sampai tingkat Dodi saja. Setelah dia tiba di benua Dodi dan tanpa sengaja menyelamatkan Raja Naga Emas, barulah teknik itu menjadi lengkap. Sejak saat itu, mantra pembakaran hanya berada di tingkat ranah dewa, dan meski kuat, tetap belum sebanding dengan para musuhnya.
Namun kini dengan peningkatan ini, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa teknik tingkat puncak dewa, mantra pembakaran miliknya tidak kalah bahkan mungkin menandingi teknik tingkat suci. Jika sebelumnya dia hanya mampu membentuk teratai pemusnah 1 kali, maka sekarang dengan kekuatan mantra pembakaran yang baru, dia mampu menggunakannya hingga 3 kali. Xin Yan menatapnya penuh kagum. Tuan, mantra pembakaran bukanlah teknik biasa. Dia tidak bisa disamakan dengan teknik dewa atau suci. Mantra pembakaran hanya memiliki beberapa tahap evolusi, dan untuk mencapai setiap tahap yang dibutuhkan hanyalah api suci. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh semangat. Karena itu, demi puncak kekuatanmu, engkau harus terus menelan api suci lainnya. Bahkan di antara kami, para api suci, ada persaingan seperti halnya manusia. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara rendah. Bahkan aku pun ingin merebut kekuatan dari api suci yang peringkatnya di atasku. Xiaoyan menatapnya sambil tersenyum tipis. Jadi itu alasanmu bersumpah setia padaku. Xin Yan mengangguk mantap. Aku akan sepenuhnya membantu Tuan. Sebagai gantinya, setiap kali Tuan menelan api suci lain, berikan aku sebagian kecil dari kekuatan asalnya. Xiaoyan tersenyum samar. Kau juga memiliki ambisi yang besar rupanya. Dia kemudian berkata dingin, kalau begitu, serahkan kendali ruang api sucimu padaku. Sebelumnya, saat berada di ruang api suci, Xiaoyan merasakan adanya kekuatan yang menolak kendalinya, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Xin Yan menggertakkan giginya. Ambillah. Segera, nyala api yang mengalir keluar dari tubuhnya memasuki pikiran Xiaoyan. Dalam sekejap, Xiaoyan merasakan keterikatan ruang api suci kini sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Xin Yan, aku berjanji akan menepati kata-kataku, ucap Xiaoyan dengan tawa ringan. Xin Yan menatapnya dengan penuh rasa hormat. Mantra pembakaran, sungguh luar biasa. Leluhurmu Xiaomu, tanpa teknik ini saja mampu menelan 2 api suci. Jika bocah ini mempelajarinya, pencapaiannya di masa depan mungkin akan melampaui leluhurnya. Dia tertawa kecil, aku benar-benar menantikannya. Namun mereka tidak menyadari bahwa di sudut terdalam ruang hampa, setetes darah berwarna gelap perlahan muncul. Dari dalamnya sepasang mata jahat menatap tajam, penuh kebencian dan ambisi. Api batu hati, hanya sebagian kekuatannya yang tersisa. Itu sudah cukup untuk dihancurkan. Bisik suara serak dan dingin. Bersamaan dengan itu, gelombang energi jahat perlahan menyebar, identik dengan aura yang dulu dimiliki oleh iblis darah Zuowei, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.